Halo Sobat Trader, Assalamualaikum. Kembali lagi di channel Coy Trader. Hari ini perdagangan 21 April 2025, emas kembali mencetak all time high-nya, bahkan sebelum market kita buka. Dan berdampak pada beberapa emiten-emiten emas yang menguat cukup tinggi pada perdagangan hari ini. Apakah emiten-emiten emas ini akan kembali uptrend? Mari kita lihat IHSG kita yang menguat 0,12% pada perdagangan hari ini. Penguatannya cukup tipis, bahkan di pertengahan sesi koreksi sampai ke level 6.410-an, namun closingnya ditutup menguat. Value transaksi pada perdagangan hari ini cukup sepi, hanya 7 triliun, dengan asing jualan 2,1 triliun dan asing beli 1,6 triliun. Masih net foreign sale, belum ada net foreign pay beberapa hari belakangan ini. Meskipun begitu, dengan kondisi market yang seperti ini, kita tetap harus beradaptasi dan masih ada emiten-emiten yang cukup menguat. Di antaranya adalah Antam yang diakumulasi asing 172 miliar pada perdagangan hari ini dan menguat cukup tinggi, 7,46%. BRIS juga diakumulasi asing 46 miliar, ISA 31 miliar, BMRI 16 miliar, ECOS 16 miliar, BRMS 13 miliar, MDLA 11 miliar, ASI 9 miliar, CEPIN 7 miliar, PTBA 7 miliar, Akra 6 miliar, ITMA 3 miliar, dan seterusnya. Sedangkan asing ada jualan di emiten-emiten perbankan, BBCA 205 miliar, BBRI 112 miliar, BPNI 87 miliar, MDKA menguat namun asing distribusi 64 miliar, TLKA 55 miliar, ITMG 51 miliar, PNBN 30 miliar, UNVR 18 miliar, LPPF 16 miliar, PNRF 16 miliar, MIKA 14 miliar, dan seterusnya. Mari kita lihat IHSG kita yang pada perdagangan hari ini menguat tipis, ya, namun masih belum mampu menembus resisten di 6.515-an. Closing masih di 6.445 dengan value transaksi cukup sepi pada hari ini, volume cukup kecil. RSI stokastiknya juga sudah menunjukkan overbook sehingga koreksi yang kita tunggu-tunggu masih belum datang, ya. Koreksi yang cukup dalam masih belum datang. Harapannya koreksi sampai ke 6.300-an ini dan bisa kembali menguat untuk IHSG kita. Namun beberapa emiten perbankan sudah mulai terkoreksi pada perdagangan hari ini, diantaranya BBCA yang pada hari ini terkoreksi dengan volume kecil. Jika kita lihat volume transaksinya sangat kecil sekali belakangan BBCA ini. Hanya besar saat trading hard, kemudian kecil-kecil masih belum setara dengan MA20-nya, masih cukup sepi. Marketnya masih wait and see, sehingga untuk BBCA pun bisa tunggu-tunggu di dekat 8.000-an kalau mau spekulasi buy. Kemudian kita lihat BMRI yang sempat kita mention kalau mau spekulasi buy di bawah 4.600, closing pada menit 4.610, ini area yang cukup menarik untuk jangka menengah. Koreksi. Setelah extra dividend, kemudian belum mampu lanjut menguat, namun koreksinya dengan volume kecil. Meskipun begitu, area buy yang cukup menarik untuk BMRI saat ini dekat 4.500, silahkan spekulasi buy untuk hold jangka menengah BMRI. Semoga ada angin segar ketika Sobat Trader sudah spekulasi buy di harga bawah, nanti bisa kembali menguat ke 5.000 sampai 5.200. Begitu pula dengan BBRI yang saat ini juga berada di area yang cukup menarik. Value transaksinya cukup sepi memang, ya. Namun tanpa ada rejection, belum lanjut menguat namun juga tidak lanjut turun. Saat ini area yang cukup menarik untuk BBRI 3.620, closingnya dekat dengan 3.500. Ya, kalau turun lagi ya cicil. Untuk jangka menengah cukup menarik untuk BBRI, setidaknya bisa kembali menguat ke level 3.900-an. Area take profit yang cukup menarik. Kemudian kita bahas beberapa emiten emas dari Antam. Antam pada perdagangan hari ini menguat cukup tinggi, 7,46%. Selamat kalau ada spekulasi buy di aneka tambang. Sudah kita buatkan treatment sejak tanggal 10 April. Silahkan ditonton video kita sebelumnya. Sudah kita masukkan trading plan sejak tanggal 10 April karena sejak tanggal 9 April ini sudah ada akumulasi cukup bagus dan
sampai ke harga pada saat ini sudah floating profit 41,69%. Selamat kalau ada yang spekulasi buy dari perdagangan 9 April. Kalau yang punya dari ke bawah silahkan di hold selama bertahan di atas 1860. Silahkan di hold. Namun jika sobat trader belum punya dan mau spekulasi buy bisa tunggu di dekat 1860 sampai 2000. Ini yang menjadi area yang cukup menarik untuk aneka tambang karena pada hari ini juga akumulasinya cukup bagus oleh ZP AKBP. Asing akumulasi cukup bagus di aneka tambang sejak tanggal 9 April, bahkan pada perdagangan hari ini asing akumulasi 172 miliar. Potensial masih akan lanjut menguat ke 2300 ke atas. Upside-nya masih cukup bagus dan ini baru mulai uptrend. Volume transaksi sebesar ini tidak mungkin hanya akan menguat sampai ke 2090. Ini kemungkinan masih akan menguat lanjut. Volumenya sangat bagus sekali untuk aneka tambang. Apalagi penguatan beberapa hari terakhir diawali oleh sideways yang cukup panjang. Sideways ini jika kita bandingkan dengan PANI, sebentar kita lihat dulu Antam ini sejak bulan Oktober sampai April ya. Bulan Oktober sampai April ada sekitar 6 bulan. Sedangkan PANI sebelum berhasil rally panjang dia juga sempat sideways di sini dari bulan September. Dari bulan September sampai bulan Agustus, hampir setahun. Sideways cukup lebar, kemudian rally uptrend. Nah, Antam kemungkinan juga masih akan lanjut, bahkan target ke 2500 kemungkinan bisa akan terkejar untuk Antam. 3000 ya, kemungkinan juga bisa 3000. Karena saat ini memang sentimen emasnya cukup bagus. Yang jelas, jika kita membaca secara teknikal, volume ini bukan volume yang biasa. Volume ini jelas volume buyer yang cukup serius dan masih akan di hold untuk 1, 2, atau 3 bulan ke depan. Maka kalau mau cicil saham aneka tambang ini cukup menarik untuk beberapa waktu ke depan. Selain sobat trader yang juga ada yang beli emasnya. Kemudian emiten emas yang lain ada Archie. Archie juga cukup menarik, volumenya juga cukup bagus. Yang menjadi kurang menarik adalah akumulasinya, small distribusi. Asing ada masuk 193 juta di Archie. Jika ada koreksi ke 320 bisa spekulasi buy Archie. Ini akan menjadi support yang cukup kuat untuk Archie beberapa waktu ke depan. 300 sampai 320. Kalau mau spekulasi buy, pada benar ini sudah open gap up, namun ini awal dari rally-nya Archie juga. Kemungkinan ini masih akan uptrend. MA20 sudah golden cross MA200, sudah golden MA50, bentar lagi MA50 akan golden cross MA200 dan potensial masih akan lanjut menguat sampai ke 400 kemungkinan bisa. 400. Target berikutnya di 400 untuk Archie, jangka menengah. Kemudian emiten lain ada PSAB. PSAB pada perdagangan hari ini juga menguat 5,23%, namun cara banderologinya netral, sehingga jika ada koreksi ke 300 menjadi area yang cukup menarik di PSAB. Asing juga ada masuk tipis 1,73 miliar, namun volume pada perdagangan hari ini tidak sebesar volume Archie dan Antam, sehingga lebih menarik Archie dan Antam untuk emiten emas. Kemudian kita juga perlu lihat MDKA. MDKA pada perdagangan hari ini tampak seperti markup ya, markup di hari ini menguat sampai ke 1795 dan secara banderologinya juga netral. Belum ada akumulasi yang cukup bagus. Koreksi sampai ke 1695 dari harga opennya. Open gap up karena saat market buka emasnya all time high. Kondisi saat ini jika ada koreksi ke 1550 menjadi area yang cukup menarik untuk MDKA. MDKA, Antam, dan Archie. Ini menarik. Kalau yang masih cukup bawah MDKA baru kenaikannya sedikit dan tunggu koreksi lagi bisa. Kalau yang Antam tadi juga cukup high risk, kalau mau dikejar di harga atas, backing harga bawah masih bisa di hold.
Kemudian emiten yang cukup aktif pada perdagangan hari ini kita lihat top gainer. Ada HRTA juga. HRTA emiten emas Harta Dinata. Menguat juga tampak sampai ke 625 pada perdagangan hari ini. High-nya masih belum mampu menembus resisten. Namun ini tampak seperti pola ascending triangle di mana berusaha breakout 625 dan jika berhasil breakout potensial menguat pada bandermologinya netral. Ada CP, CCYP yang masuk, ZP, BP, AK yang keluar. Kondisi saat ini potensial breakout 625 karena volume pada hari ini juga cukup besar. Ya, volumenya cukup besar. Potensial breakout untuk perdagangan esok jika open low bisa spekulasi buy. Jika koreksi sampai ke 560 juga bisa spekulasi buy untuk Harta Dinata Abadi. Potensial masih lanjut menguat sampai ke 650 sampai ke 680. Target berikutnya untuk Harta Dinata 680. Jika berhasil breakout 625. Kemudian ada BRIS. Bank Syariah Indonesia yang pada perdagangan ini juga kembali menguat namun sudah sampai di EMA 200-nya. Bandermologinya cukup bagus untuk Bank Syariah Indonesia, namun kenaikannya sudah cukup tinggi dari saat trading alert setelah berhasil breakout double bottom sejak pada perdagangan 14 April sudah kita mention bahwa ini menjadi menarik untuk BRIS. Selamat kalian sobat trading menonton video kita bahwa ini ada pola double bottom dan berhasil terbreakout. Ternyata masih lanjut menguat sampai ke EMA 200. Saat ini 2400 akan menjadi support kuat dari Bank Syariah Indonesia karena ini area resisten yang telah terbreakout sebelumnya. Kalau ada koreksi ke 2400 lagi bisa spekulasi buy Bank Syariah Indonesia yang mana bank ini lebih kuat, lebih uptrend duluan tampaknya dari perbankan yang lain. Kondisi saat ini kurang lebih seperti itu karena ini sudah sampai ke EMA 200-nya sedangkan perbankan yang lain masih belum tampak mendekati EMA 200-nya. Lalu emiten lain cukup aktif pada perdagangan hari ini ada PNLF. PNLF pada perdagangan hari ini lanjut menguat. Selamat kalau ada yang masih hold dari saat kita buatkan trading plan kemarin. Ya, kita buatkan trading plan beberapa waktu yang lalu saat ada koreksi sini. Menarik untuk buy on weakness dan benar kita buy on weakness di dekat EMA 20-nya pada hari ini lanjut menguat sampai ke 430. Selamat kalian spekulasi buy PNLF. Secara bandermologinya ternyata distribusi besar oleh AZKZZP sehingga untuk PNLF sudah tampak terjadi aksi profit taking pada perdagangan hari ini. Kalau mau spekulasi buy lagi bisa tunggu PNLF sampai open low atau tunggu di dekat 360 sampai 350 di dekat MA 50 dari Panin Financial. Lalu ada APLN dan DILD. APLN dari properti pada perdagangan ini menguat cukup lumayan penguatannya 6,98% disertai dengan netral. Ada MG yang masuk pada perdagangan ini sehingga ini menarik untuk masuk trading plan Agung Podomoro Land. Ya, kita masukkan trading plan untuk APLN ini support di 88, resisten di 100. Menarik untuk APLN masuk trading plan potensial bisa lanjut menguat sampai ke 100 karena ini juga berhasil breakout resisten di 90. Beberapa kali belum mampu menembus 90 nih. Jika kita lihat ini belum mampu menembus koreksi, belum menembus dan pada menit ini berhasil breakout dengan volume cukup bagus, baru naik 2 tick dari 90 ke 92 sehingga besok jika koreksi silakan spekulasi buy, jika open low silahkan HK, target 96 sampai 100 bisa menjadi area take profit untuk Agung Podomoro Land. Selanjutnya kita lihat tadi apa? DILD. DILD penguatannya justru lebih tinggi daripada APLN dan sudah menguat 17,42%. Rawan markup kalau sudah seperti ini jangan kejar, lebih menarik APLN untuk sobat trader trading pada perdagangan esok. Kemudian CYBR. Ada sobat yang bertanya terkait CYBR.
CBR sudah menguat cukup tinggi pada perdagangan ini 10,98% sampai closingnya. Di pertengahan sesi sudah sampai ke 1040, secara fundamentalnya netral. Emiten ini sudah cukup uptrend sehingga kalau menyadari ke bawah bisa di hold. Kalau yang belum punya, tunggu-tunggu koreksi saja sebab emiten ini kadang bandingannya cukup keras. Bisa tunggu di dekat 900 ke bawah kalau mau spekulasi buy CYBR. Itsec Asia. Kemudian ada Kajen KOBX. Kajen pada kebenaran ini masih lanjut menguat setelah kita buat counter untuk tanggal 16 April. Ini menguat pada 17 April terjadi markup. Kemudian ada lanjut menguat sampai perdagangan hari ini. Dan high-nya ada di 130 namun masih belum mampu breakout 130. Karena belum mampu breakout 130, closing di 120. Masih ada potensi untuk breakout lagi Kajen, namun kalau mau spekulasi buy di dekat 110 sampai 105. Ini area yang cukup menarik atau bisa tunggu Kajen sampai open low. Pada perdagangan ini tanpa open gap up sehingga koreksi ke 110 masih cukup menarik kalau mau spekulasi buy Kajen. Kemudian KOBX. Pada perdagangan ini menguat 10,74%, secara fundamentalnya ada akumulasi, namun kepentok resistensi 170. Untuk saat ini KOBX cukup high risk kalau mau spekulasi buy karena volumenya juga cukup kecil dan belum menarik banyak trader. Baru CP, CC ini rawan markup. Kalau mau spekulasi buy 160, ini sudah kita BUW beberapa waktu sebelumnya. Selamat kalau ada yang spekulasi buy Kobex Indo Tractors. Baru jalan hari ini, silahkan di take profit jika sudah cukup. Kalau belum ada yang masuk, mau masuk silahkan tunggu open low. Kita lihat yang lain, ada PPRI. PPRI pada perdagangan ini juga menguat cukup bagus, penguatannya menguat 8,26%. Menguat koreksi berhasil berkota 20 pada perdagangan ini. Cukup menarik untuk PPRI. Kita masukkan trading plan PPRI. PPRI pada perdagangan hari ini menguat dengan support di 240 open low pada perdagangan hari ini. 240 akan menjadi support dari PPRI. Silahkan kalau mau spekulasi buy PPRI. 280 resisten. Itulah beberapa emiten-emiten cukup aktif pada perdagangan hari ini. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum.